David dalam setelan jas serba putihnya. Sorot matanya yang menenangkan terlihat sedikit khawatir. Ekspresi kaku itu tetap terpatri di wajahnya yang tampan. "Mengapa kamu ada di sini?" Dia menatapnya, dan setelah diam lama, Fiona menoleh ke bawah. Fiona tidak ingin membiarkan siapapun melihat kekecewaan dan kerapuhan di matanya yang terlihat jelas. David tidak menjawab. Tatapan matanya hanya fokus pada tangan Fiona yang diperban. Setelah beberapa saat, David berkata dengan pelan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Fiona tertegun sesaat. Dia berbalik dan menatapnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah beberapa lama, dia masih tidak mengatakan sepatah kata apapun. Vio hanya dia menerima sapu tangan yang dia berikan padanya dan menghapus air mata di wajahnya. Fiona mencengkeram sapu tangan di tangannya. Tersisip senyum kepahitan di wajah cantiknya. "Apakah kamu juga berpikir bahwa aku adalah sosok yang menyebalkan, sangat kejam, dan tidak berperasaan?" Ketika dia mendengar pertanyaan itu terlontar dari mulut Fiona, sorot mata David berubah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, menjawab dengan suara rendahnya, "Aku tidak pernah setuju dengan konsep berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Tidak perlu mengorbankan diri sendiri untuk siapapun." Fiona mengalihkan pandangannya tanpa berkata-kata. Dia berbalik melihat ke depan ke tempat kejadian tadi terjadi. Apakah mungkin ada seseorang yang mau mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain? Dia mengangkat tangannya yang memegang sapu tangan dan tertawa pelan. "Aku merasa tidak nyaman membiarkanmu melihatku kacau seperti ini. Kamu sudah menolongku lagi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih," kata Fiona lirih. David menatapnya beberapa saat dengan tajam. Saat dia memandang Fiona, ada sesuatu yang berubah dari sorot matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi memandang Fiona seperti ini tiba-tiba membuatnya memikirkan masa lalunya. Ketika Fiona melihatnya terdiam, Fiona bertanya, "Apakah kamu sering kesini juga?" Namun sesaat, dia menertawakan dirinya sendiri. "Aku hampir lupa bahwa kamu baru kembali dari luar negeri." Bibir David sedikit tersenyum. Dia dengan santai memperhatikan jalan setapak di hadapannya. "Karena tempat ini cukup strategis," jawabnya. Sebenarnya, setelah meninggalkan rumah sakit sebelumnya, David ingin kembali ke villa, tetapi di tengah jalan, dia menerima telepon dari temannya. Empire City telah beroperasi selama beberapa tahun. Waktu itu, sebelum David pergi ke luar negeri, dia pelanggan tetap di sana. Sekarang, ada yang berbeda. Tempat ini mungkin masih terlihat sama dan tidak banyak yang berubah, tetapi yang terasa berbeda adalah orang-orangnya. "Tempat ini bagus. Temanku sering datang ke sini. Aku tidak tahu kau akan di sini juga. Kalau aku tahu, aku akan mentraktirmu makan malam." Fiona tersenyum. Dia berbalik, melihat pemandangan yang penuh warna keluar jendela. Angin sepoi-sepoi masuk dan membuat tirai berayun ringan. David melihat pemandangan yang dilihat Fiona, dan kemudian berkata, "Aku tidak keberatan jika kamu mengundangku lain kali." Fiona terkejut dan menatapnya. Tetapi David tampak tidak terlalu mengekspresikan emosinya. Dia kemudian menjawabnya dengan serius, "Mari kita tentukan waktu. Aku juga belum membalas kebaikanmu. Jadi biarkan aku mentraktirmu sebagai cara untuk berterima kasih," ujar Fiona. "Obatmu masih di mobilku?" David tersenyum ketika dia melihat Fiona terlihat serius. Dia menunjuk ke tangannya yang dibalut. "Dokter bilang tanganmu tidak bisa bersentuhan dengan air. Sebaiknya kau ganti obatnya saat kembali. Aku akan meminta Alan mengambilnya." Dia kemudian mengeluarkan teleponnya dan memberikan perintah kepada pria bernama Alan itu, dan dengan cepat mengakhiri telepon. "Tidak apa-apa, hanya sedikit terbakar. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Fiona sangat berterima kasih atas kebaikan dan perhatiannya. Sebenarnya, ia tidak nyaman dengan orang-orang yang begitu peduli padanya. Dia sudah terbiasa selama ini tidak ada yang peduli padanya. Dan karena kurangnya perhatian selama bertahun-tahun, kebaikan sekecil apapun mampu menyentuh hatinya. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Orang-orang perlu tahu bagaimana cara mencintai diri sendiri. David tersenyum, matanya tampak tulus dan penuh kebaikan. Alan dengan cepat mengirim obatnya, dan dia terkejut melihat Fiona di samping David. Alan menyapa dengan sopan, "Nona,
Aku tidak menyangka Nona Fiona akan ada di sini juga. Aku baru saja berpikir bagaimana caraku mengantarkan obat itu kepadamu. Halo, Fiona menyapa dengan sopan juga. Nona, ini obatnya. Alan menyerahkan obat tersebut. Fiona mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Dia berbalik ke David dan ragu-ragu sejenak. Bisakah kamu menungguku di sini sebentar? Aku akan mengambil dompetku. Aku lupa membayarmu untuk tagihan medis. David melirik dan menghalangi jalannya dengan tubuh besarnya. Nada suaranya tegas. Ambillah obatnya sebagai utang makanmu padaku. Pulanglah lebih awal. Dia meninggalkannya dengan kata-kata itu. Fiona memperhatikannya dari belakang saat David berjalan pergi. Fiona baru saja ingin membuka pintu, namun tiba-tiba suara pintu dibuka dan suara Wendy muncul. Vio, apa kamu baik-baik saja? Wendy memegangi bahu Fiona. Fiona menganggukkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Ini sudah sangat larut dan kau pasti lelah. Ayo kembali sekarang. Aku akan mengantarmu. Vio, kurasa aku melihat ayahmu barusan. Kata-kata Wendy menghentikan langkah Fiona. Tubuh tiba-tiba menjadi kaku. Ayahmu mungkin ada di sini untuk menyambut mereka kembali. Juga, sekretaris ayahmu baru saja meneleponku dan mengatakan bahwa ulang tahun kakekmu minggu depan. Mereka ingin kau pulang. Aku benar-benar khawatir melihatmu seperti ini, ujar Wendy. Khawatir tentang apa? Fiona berbalik dan menatapnya. Sambil tersenyum, kadang kita harus sabar menanggung beberapa masalah. Masalah ini akan baik-baik saja setelah aku terbiasa menjalaninya. Ayo pulang, ini sudah larut malam. Di waktu yang sama, suasana di Presidential Suite mewah Emperor terlihat sangat hidup. Cahaya kuning bercampur dengan cahaya lampu pijar menyinari seluruh ruangan. Semua jenis makanan disajikan di atas meja. Botol-botol kosong berserakan dan layar besar sedang menampilkan lagu-lagu karaoke. Ada 4 orang di dalam ruangan, 3 pria dan 1 wanita. Wanita itu mengenakan pakaian formal. Dia terlihat cantik dan rapi, sementara tanda pin di depan dadanya tertulis sebagai manajer Emperor City. Dia sedang menyajikan anggur untuk beberapa tamu penting saat itu. Di sisi kiri sofa ada seorang lelaki berjas silver. Dia tampak sopan dan memancarkan aura keramahan di sekitarnya. Dia adalah salah satu laki-laki impian semua gadis di kota ini. Orang terpenting dan terbaik di bidang teknologi kota J. Namanya adalah Excel. Di sebelahnya Excel ada seorang pria yang tampan. Dia tinggi dan terlihat ramah, namun matanya terlihat tajam. Namanya adalah Randy. Randy merupakan wakil kepala Biro Kontrol Keamanan, berusia 31 tahun, setahun lebih tua dari Excel. Di tengah, ada pria tampan lain dalam setelan jas putih. Matanya tampak sedalam samudera, memancarkan cahaya redup dan dingin, tapi tetap bersikap rendah hati dan membawa dirinya dengan kesederhanaan. Dia adalah David Martin, tuan legendaris dari kota ini. David dianggap sebagai orang yang dingin, kaya, dan terhormat. Rumor mengatakan bahwa dia lulus dari Akademi Bisnis Militer dan pergi ke luar negeri, tetapi dia kembali untuk mengambil alih Glory World Corporation karena para tetua keluarga Martin sudah jatuh sakit. Excel, Randy, dan David adalah teman masa kecil. Mereka selalu berada di kelas yang sama di sekolah, dan bahkan pergi ke sekolah militer yang sama walaupun memiliki spesialisasi dalam profesi yang berbeda. Mereka bertiga bukan hanya teman bermain masa kecil, tetapi mereka adalah sahabat yang setia. Setelah lulus, mereka menjalankan profesi sebagai pelayan negara selama beberapa tahun. David dan Randy keluar untuk mengambil alih bisnis keluarga, sementara Randy dipindahkan ke Departemen Kontrol Keamanan dan sekarang dia adalah salah satu petinggi di sana. Pulang tiba-tiba, apakah kau akhirnya memutuskan untuk mengambil alih Glory World? Randy menghabiskan whisky dan memandang David yang duduk santai di tengah sofa. Excel menyeringai dan berkata dengan lembut, "Ku dengar kakekmu merasa tidak enak badan, jadi aku mengunjunginya. Tapi ternyata kakekmu tampak sangat sehat dan baik-baik saja. Kurasa dia hanya ingin seseorang pulang dari luar negeri dan mengambil alih perusahaan secepatnya. Setiap kali kau pergi, butuh beberapa tahun buatmu untuk kembali," tambah Randy. David sepintas memandang mereka berdua kemudian berkata, "Aku telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang sangat lama. Sudah waktunya untuk kembali. Jadi,
kamu benar-benar akan mengambil alih perusahaan? Excel bertanya dan memberi isyarat agar manajer yang melayani mereka pergi. Kakek tidak mudah mundur begitu saja. Aku harus membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan kali ini? Jawab David dengan jelas. Tentu saja, sejak nenekmu turun, kakekmu juga ingin tinggal di rumah. Semua orang tahu tentang kakek nenekmu. Excel tertawa. Selama tidak terjadi perang di rumah, aku tidak peduli tentang hal lain. David tiba-tiba merasa sakit kepala ketika kakek neneknya disebutkan. Sebenarnya, ada baiknya kau kembali. Setidaknya, kita bisa mengajakmu bergabung minum dengan kita lagi. Beberapa waktu kemudian, Randy menjadi sedikit mabuk dan Excel membawanya pulang. David mengemudi kembali ke Maple Residence sendirian. Villa mewahnya merupakan salah satu proyek di bawah naungan Glory World Corporation. Sebelum dijual untuk umum, dia membeli satu unit untuk dirinya sendiri.